Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Sebelumnya, channel saya bernama sangat random, lalu saya putuskan untuk mengubahnya menjadi Simon Story. Nama saya Simon dan saya akan membahas true crime story atau kasus kriminal nyata. Buat yang suka dengan pembahasan true crime, klik tombol subscribe buat nontonin semua video saya. Kasus kali ini saya mau kasih disclaimer. Buat yang pernah kehilangan anak atau bayi atau balita, atau nggak pengen denger kasus apapun yang berhubungan dengan anak-anak, kasus kali ini akan berhubungan dengan balita 2 tahun. Boleh langsung skip video ini dan lihat video saya lainnya. Oke, mari kita lanjut ke kasusnya. Kasus kali ini adalah tentang seorang bocah 2 tahun bernama Amari Nicholson. Tinggal di Las Vegas, Nevada. Kasus ini terjadi pada bulan Mei 2021. Amari seorang bocah laki-laki. Lahirnya tuh pada tanggal 26 Oktober 2018. Orang tuanya bernama Tyler Nicholson dan Giorgio Hayes. Jangan bingung ya teman-teman, Tyler ini nama ibunya. Memang kedengarannya kayak nama laki-laki, tapi kalau di Amerika sana udah biasa nama Tyler buat perempuan. Balik lagi tentang Amari. Amari adalah bocah yang selalu happy, joget-joget dan nyanyi-nyanyi di rumah. Dia suka tersenyum, makanan kesukaannya pizza dan buah jeruk. Tontonan kesukaannya adalah Cocomelon. Kayaknya anak-anak zaman sekarang suka nonton Cocomelon semua deh. Komen buat yang punya anak atau ponakan yang hobinya nonton Cocomelon di YouTube. 4 Juli 2018, Tyler bertemu dengan seorang pria bernama Terrell Rhodes. Mereka mulai berkencan dan tinggal bareng. Ayah biologisnya Amari nggak benar-benar ada di dalam hidupnya Amari. Pasalnya, saat Tyler hamil Amari, si Giorgio ini dipenjara 3 tahun dengan dakwaan memukuli Tyler. Jadi Amari nggak pernah ketemu dengan ayah biologisnya. Giorgio baru keluar penjara pada Agustus 2020. Pernah sih ketemu 1 kali aja. Waktu itu Giorgio ajak Amari ke waterpark. Selain itu palingan hanya kontek-kontekan lewat FaceTime. Jadi Terrell Rhodes adalah figur ayah yang dikenal sama Amari. Terrell Rhodes itu sebut Amari sebagai anak tirinya. Mereka tinggal di Extended Stay Hotels, Emerald Suites, Las Vegas, Nevada. Buat yang nggak tahu, Extended Stay Hotel itu pada dasarnya adalah sebuah apartemen dengan 1 kamar tidur yang bisa dibayar mingguan atau bulanan tanpa harus kontrak. Tempat ini bukan yang paling bersih, juga bukan tempat lingkungan terbaik. Biasanya yang tinggal di Extended Stay Hotel sini, biasanya keuangannya ada masalah. Atau mereka yang kerjanya berhubungan dengan prostitusi atau obat-obatan terlarang. Intinya kita nggak mau tinggal di sana atau bawa anak kecil dekat-dekat ke sana. Pada tanggal 30 Juni 2021, sekitar jam 4 sore, Tyler terbang ke Colorado untuk bantuin ibunya, karena kaki ibunya baru saja dioperasi. Kaki ibunya habis diserang oleh anjing, jadi ototnya robek dan harus dioperasi selama 2 jam dengan lebih dari 60 jahitan. Jadi ibunya ini susah bergerak dan butuh bantuan. Tyler pergi ke Colorado ninggalin Amari, anaknya itu, bersama dengan Terrell Rhodes di Las Vegas, Nevada. Awalnya Terrell ini nggak masalah ditinggalin sama Tyler. Tapi setelah beberapa hari mereka mulai ribut-ribut. Terus ujung-ujungnya Tyler mutusin hubungan mereka. Nggak dijelasin juga sih ribut-ribut tentang hal apa. Tapi waktu mereka ribut-ribut ini, si Tyler ngechat ke Terrell. Bilang kalau nanti ada orang yang akan datang untuk ambil barang-barangnya. Rabu pagi, sekitar jam 6 pagi itu tanggal 5 Mei, Terrell nelponin Tyler berkali-kali, tapi belum diangkat karena Tyler masih belum bangun. Setelah itu Tyler bangun dan angkat teleponnya. Lalu Terrell kasih tahu kalau jam 6 pagi dia ada denger yang ketok-ketok pintu. Terus dia buka. Pas buka pintu ada seorang wanita pakai baju Adidas abu-abu. Katanya datang untuk ambil Amari. Katanya wanita itu adik dari ayah aslinya Amari. Nah, lalu Terrell ngakunya balik ke kamar buat beresin barang-barangnya Amari. Dia coba telepon Tyler saat itu. Ini saat teleponnya belum diangkat. Lalu wanita itu gendong Amari dan berkata, "Kami punya semua yang dibutuhkan, jadi nggak usah repot-repot lagi."
Lalu Terrell katanya waktu berbalik arah, wanita itu udah bawa pergi Amari. Lalu Terrell katanya coba cari wanita itu, tapi nggak bisa ketemu. Nah, sebagai gambaran, Terrell ini tinggal di lantai 3. Lalu bilangnya nggak lihat ada siapapun. Dia ngakunya lari ke tangga, terus ke parkiran, tetap nggak ketemu seorang pun. Nah, setelah Tyler dengar hal ini di telepon, dia mulai panik dan nangis. Soalnya dia tuh jauh. Dia ada ratusan mil jauhnya dari Amari. Dia ada di Colorado, sedangkan Amari ada di Las Vegas. Dia nggak bisa bantuin nyari Amari. Jadi Tyler refleks langsung telepon ke 911 dan kasih tahu apa yang dia udah dengar dari pacarnya itu. I need to report an Amber Alert. Okay, who's missing that you know? My son, How old's your son? he'll be 3 in October. Where did you last see him? My apartment, somebody came knocking on the door. My boyfriend thought it was related to us, and she ran out the door with my baby. Okay, what address did this happen at? It's the Emerald Suite, Building J. I'm in Okay. Colorado visiting my mom right now. So I'm not... Polisi langsung ke apartemennya Terrell. Interogasi Terrell, lalu karena menurut Terrell yang bawa Amari itu adalah tante biologisnya Amari, jadi dianggap kasus ini permasalahan keluarga biasa. Tyler harus nyetir 100 mil per jam untuk menempuh 2 jam perjalanan ke airport, supaya bisa buru-buru balik ke Las Vegas. Sore itu, Tyler tiba di Las Vegas jam 6 sore di hari yang sama. Dia telepon lagi ke 911 untuk laporin hilangnya Amari. Petugas datang lagi ke apartemen, tapi mereka nggak bisa ketemu di mana Amari berada. Lalu dicek ke pihak keluarga ayah biologisnya Amari. Tapi mereka semua menyangkal terlibat dalam hal ini. Pencarian mulai dilakukan di Las Vegas dan sekitarnya, Reno dan juga di selatan California. Wanita yang dituduh culik Amari namanya Jasmine, yaitu adiknya Giorgio. Di rumahnya, di rumah Giorgio, di rumah ibunya Giorgio, di rumah neneknya, dicari semua tempat itu tapi nggak ketemu. Setelah itu 7 Mei, Terrell dan Taylor diinterview oleh Fox 5 News di Las Vegas. Saya kasih cuplikannya sedikit, supaya kalian bisa lihat ada gak nih yang mencurigakan dari interview ini. Start combing the area, looking around, see what I can. I ain't see nothing. Bring our son back wherever you at. Bring him back like immediately. It's disgusting. I mean, he's a helpless 2-year-old. He's tiny and can't fight back. He doesn't know where he's at. Aslinya interview ini 28 menit. Terrell lebih banyak lihat ke bawah, nggak berani eye contact dengan kamera. Saat reporter kasih pertanyaan dan Terrell coba menjawab, dia nggak berani natap mata si reporter. Dan dia juga sempat menghilang dari kamera. Kayaknya masuk ke rumah terus keluar lagi. Nah, kalau Taylor di interview ini kelihatan sangat rileks dan kalem. Nggak kelihatan dalam tekanan sama sekali. Nggak kelihatan khawatir sama sekali. Mungkin Taylor mikirnya yang culik Amari itu keluarga ayah biologisnya Amari. Jadi bukan orang asing dan nggak mungkin terjadi yang macam-macam sama Amari. Tanggal 6 Mei, penyelidik menemukan darah di tembok kamar tidurnya apartemen Taylor dan Terrell. Dan juga sekantong plastik pakaian kotor milik Amari. Setelah hal ini, penyelidik memberi pernyataan kalau ada hal yang mencurigakan dari Terrell. Lalu, setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, akhirnya Terrell Rhodes yang saat itu berusia 27 tahun ditetapkan sebagai tersangka utama. Polisi tanyain dia sekali lagi, dan Terrell menyangkal keterlibatannya. Dia nggak ditangkap setelahnya, tapi dia ada di bawah pengawasan polisi sebagai tersangka utama. Penyelidik terus merangkai pasal demi pasal dari kasus ini. Dilakukan pemeriksaan latar belakang tentang Terrell, yang ternyata Terrell pernah dipenjara pada Juli 2017 atas dakwaan pencurian dan perampokan. Dia keluar dari penjara, masuk penjara, dan keluar lagi dari penjara pada Desember 2020, yaitu 5 bulan sebelum menghilangnya Amari. Polisi berbicara pada ibunya Taylor, yaitu Carrie, dan dia nggak ada bicara hal-hal yang baik sedikit pun tentang Taylor maupun Terrell. Taylor adalah putri pertamanya, dan Amari itu cucu satu-satunya. Dia mengatakan kalau Terrell itu sangat kasar, baik pada Taylor maupun pada Amari. Lalu Carrie juga berkata, Taylor sayang banget sama Terrell, sampai nggak bakal ninggalin Terrell apapun yang dilakukan oleh Terrell. Ibunya sendiri bisa berkata seperti itu.
Pertanyaan ibunya begini, kenapa kamu 5 hari di Colorado, tapi nggak sehari pun kamu video call dengan cucuku? Ya setidaknya untuk memastikan kalau Amari baik-baik saja. Selain Terrell, ternyata Taylor juga pernah ada kasus, yaitu kekerasan terhadap Amari. Tapi kasusnya ditutup karena kurangnya bukti. Waktu reporter Vanessa Murphy menginterview Carrie, dia bertanya, nih misalnya CPS, Child Protective Service, menyelidiki lebih dalam lagi, apakah kira-kira Amari masih hidup saat ini? Iya, kata Carrie. Lalu, tanggal 11 Mei, Terrell mengaku pada Taylor kalau dia memukuli Amari karena Amari pipisin pakaiannya beberapa kali. Setelah Taylor tahu hal ini, dia langsung kasih tahu polisi. Lalu Fox 5 News coba hubungin Taylor dan Taylor berkata, dia membunuh bayiku, dia baru saja mengaku. Saya sedang bersama Metro sekarang, kita akan berbicara setelah saya selesai. Polisi langsung nangkep Terrell, tapi si Terrell ini berkelit dan Terrell sempat rebut pistol petugas. Sampai-sampai harus dipegangin oleh 4 petugas dan dipukulin supaya nggak terjadi penembakan. It's a life or death fight, all out chaos as other officers run into hell. Untungnya situasi ini dapat dikendalikan oleh petugas. Pada interview terakhir, Terrell mengaku kalau dia kesel banget sama Amari karena pipisin pakaiannya beberapa kali. Lalu dia tonjok perut Amari 3 atau 4 kali sampai warna kulit Amari jadi keunguan dan Amari mulai berhenti bernapas. Terrell bilang dia udah coba untuk kasih nafas buatan, tapi nggak berhasil. Akhirnya dia bawa tubuh Amari keluar dan coba melenyapkannya. 12 Mei 2021, setengah 2 siang, seminggu setelah dilaporkan menghilangnya Amari, tubuh Amari diketemukan di belakang gedung kantor Siegel Suits di Eagle Twine Avenue, Las Vegas. 1 menit kalau naik mobil atau 4 menit kalau jalan kaki. Di hari yang sama, Terrell Rhodes menghadapi 11 dakwaan di pengadilan. Pembunuhan tingkat pertama, 2 dakwaan percobaan pembunuhan dengan menggunakan senjata mematikan, 4 dakwaan penyerangan terhadap orang yang dilindungi menggunakan senjata mematikan, dan 4 dakwaan melawan petugas publik dengan senjata api. Tyler Nicholson ditangkap atas dakwaan prostitusi. Jadi waktu di MGM Grand ada petugas yang menyamar, lalu ngobrol dengan Tyler. Dan Tyler menawarkan pria itu minum dan nawarin begituan. Kacau. Jadi gimana guys menurut kalian? Siapa yang salah dari kasus Amari ini? Tulis komen kalian di bawah. Pembahasan kali ini sampai di sini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Like dan share kalau suka dengan video ini. Klik lonceng untuk dapetin notifikasi supaya tahu kalau saya upload konten lainnya. Stay safe dan sampai jumpa di lain kesempatan.